Oke, jadi seminggu yang lalu tuh saya dikirimin paketan dari AMD Indonesia. Salah satunya ini dia. AMD Ryzen 7 7800X 3D. Yap, ini adalah prosesor kelas high-end. Dan saya ingin berterima kasih kepada AMD Indonesia karena sudah berbaik hati meminjamkan teknologi terbarunya ke channel Quality Tech. Walau lompat teknologinya agak kejauhannya. Dari yang biasanya mentok-mentok Ryzen 5000 series, malahan kita sering pakai seri DDR3. Sekarang udah bisa nyicipin 7000 series dengan teknologi terbaru, yaitu teknologi DDR5. Saya yakin subscriber saya ini rata-rata kaum kerehore macam saya, tapi gak ada salahnya kita mengetahui teknologi terbaru dari AMD biar nggak kuper-kuper amat. Iya, kudet super. Untuk packagingnya ini, wow, cukup elegan ya. Lalu di dalamnya pastinya ada prosesornya dong. Masa ya isinya cincin tunangan? Do you marry me? Buset dah, tunangan pakai prosesor. Dah, ini dia prosesornya. Lalu ada buku manual book. Terus itu ada apa ini? Red team. Apa nih? Tim merah. Apakah merah-merah banteng? Bukan ya. Terus ada busa yang cukup tebal dan besar. Ya wajar sih. Ya kali Ryzen 7000 series dipakein stok cooling. Panas coy, bisa-bisa prosesornya meleduk nanti, kasihan. Jadi ini dia AMD Ryzen 7 7800X 3D yang dimana prosesor ini sangat epic untuk mengincar performa gaming dengan FPS yang sangat memukau. Karena dia sudah memiliki teknologi terbaru dari AMD yaitu 3D V-Chase. Ya, intinya teknologi 3D V-Chase adalah chip yang berisi kumparan besar chase dan berada di atas chip lain di prosesor tersebut. Ya, anggap aja inilah terobosan baru dari AMD untuk meningkatkan performa yang tadinya ngebut jadi makin ngebut lagi. Kita lanjut untuk ke spesifikasi singkatnya dari prosesor ini mempunyai soket AM5. Yang dimana soket AM5 itu adalah keluaran terbaru dari AMD yang dulunya masih menggunakan pin di prosesornya. Kali ini sudah mengikuti Intel dengan pin di motherboardnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi pinnya bakalan bengkok. Kayak siapa tuh yang bengkok? Lalu sudah menggunakan teknologi Zen 4 5 nanometer, 8 core 16 thread dengan base clock di 4,2 GHz dan boost clock up to 5 GHz dengan maksimum temperaturnya di 89 derajat Celcius dan TDP sebesar 120 Watt. Dari spesifikasi singkat tadi, bisa dibilang prosesor ini cukup menguras listrik ya. Tapi kalau kita bandingkan sama prosesor di kelasnya, saya rasa ini masih wajar. Dan pastinya prosesor ini harus dihandle suhunya menggunakan pendingin yang bagus. Bisa menggunakan model CPU tower atau menggunakan radiator cooler. Namun AMD menyarankan menggunakan water cooler ya. Harusnya sebagian dari kalian sih udah tahu hal tersebut, yang ngerti-ngerti doang sih ya TTA ya kan. Untuk pengujian benchmark kali ini kita menggunakan water cooler dengan radiator berukuran 240 cm. Namun saya itu nggak tahu ini merek apa, tapi ini udah mampu buat menghandle suhu dari prosesor ini. Lalu untuk motherboardnya menggunakan motherboard yang cukup sultan yaitu ROG Corsair X670E Hero. Untuk RAM-nya kita menggunakan RAM DDR5 berkapasitas 32 GB dual channel dengan kecepatan 6000 mAh dari G-Skill Trident Z5. Wow, gila nggak tuh? Cepet banget coy, 6000 mAh. Cuman sayangnya prosesor ini hanya mampu menjalankan RAM mentok di kecepatan 5200 mAh. Cuman ya masih oke lah. Saya aja biasanya pakai 1600. Lah ini 6000 cok. Buset banget dah. Kita lanjut untuk pengujian Cinebench R15 dengan OpenGL mendapatkan skor di 96,55 fps. Lalu untuk multicore-nya dia mendapatkan di kisaran 200-900 CB, walau kadang nurun di 200-an. Untuk pengujian Cinebench R20 multicore yang didapatkan itu berkisar di 6900-an PTS. Namun di awal-awal masih drop, di pengujian kelima barulah bisa menyentuh di skor 6900 PTS. Berbeda dengan halnya Cinebench R23, dia lebih stabil dengan skor multicore rata-ratanya di 17.700-an PTS. Lalu untuk single core dari Cinebench R23, rata-rata skor yang dihasilkan itu di kisaran 1691 PTS. Lanjut pengujian benchmark menggunakan CPU Z dengan skor multicore-nya yaitu 744 dan single core-nya yaitu 639. Untuk suhu maksimum yang dihasilkan itu bisa hingga 75 derajat Celcius dengan pengetesan Cinebench R23 yang berarti dengan menggunakan water cooling ini cukup efektif.
untuk menghandle suhu dari si Ryzen 7 7800X3D ini. Untuk konsumsi daya yang dikeluarkan ini juga nggak sepenuhnya keluar. Kalau kita lihat di HW monitor, dia hanya memakan watt maksimumnya saat mengetes Cinebench R23 yaitu hanya 71 watt. Ya selagi suhunya bisa ditangani, mungkin wattnya bisa lebih berkurang lagi ya, karena kan TDP itu sebagai acuan untuk coolingnya yang akan kita gunakan nanti, bukan berarti watt yang dihasilkan itu segitu. Sebagai contoh di sini kita tes game RDR2 menggunakan VGA RX 7900 XT, lalu di settingan gamenya di settingan 1080p ultra rata kanan, dia mendapatkan average FPS di 88 fps dengan penggunaan CPU hanya kisaran 24% yang membuat suhunya hanya 51 derajat Celcius. Lalu untuk penggunaan daya saat bermain game ini juga cukup rendah, yaitu hanya di kisaran 35 hingga 40-an watt. Begitupun untuk game GT5 dengan settingan High-Cast ultra rata kanan 1080p mendapatkan FPS yang sangat memukau dengan average di 171 fps. Sayangnya kali ini saya tidak memiliki hasil pengujian lain selain dari prosesor ini. Ya mentok-mentok Ryzen 5 5000 series itu pun masih DDR4. Namun bakalan saya tampilkan perkiraan perbandingan dengan berbagai game dari data Hardware Zone. Dan kalau kita bandingkan dari data tersebut, Ryzen 7 7800X3D ini masih bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Sebagai contoh, kita bandingkan dengan Ryzen 9 7950X3D dengan rata-rata FPS yang masih bisa bersaing. Namun dari segi harga, Ryzen 7 7800X3D ini lebih worth karena hanya dibanderol di kisaran 7,7 jutaan. Sedangkan Ryzen 9 7950X3D itu dibanderol di kisaran harga 11,8 juta. Bisa beda 4 juta coy. Yang dimana prosesor ini sangatlah worth bagi kalian yang mengincar performa gamingnya. Apalagi prosesor ini masih ada VGA bawaan walau masih pakai AMD Radeon grafis. Tapi menurut saya ini masih oke. Pas saya tes game GT5 dengan settingan 1080p normal, dia bisa dapat di kisaran 55 fps. Ya lumayan kan, seenggaknya masih bisa diandalkan untuk VGA bawaannya. Kalau sewaktu-waktu VGA kalian bermasalah atau nungguin buat beli VGA. Tapi apakah untuk produktivitas ini ampas bang? Enggak ya. Ya kali prosesor 7000 series itu ampas. Kali ini kita coba merender menggunakan Blender BMW. Waktu yang dihasilkan itu hanya 1 menit 7 detik. Lalu kita tes render dengan menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 menggunakan video polosan dengan resolusi 4K berdurasi 60 detik. Dia membutuhkan waktu render yaitu 36 detik. Di settingan yang sama juga, namun durasinya kita tambahin jadi 10 menit. Dia membutuhkan waktu render yaitu 5 menit 50 detik. Nah jadi itu dia untuk performa dari prosesor ini. Gimana menurut kalian? Menurut saya ini karena pertama kalinya saya merasakan prosesor terbaru dari AMD. Jadi masih perlu banyak belajar lagi untuk mengulas prosesor ini. Namun ekspektasi saya itu sangat di luar perkiraan. Performa gaming yang dihasilkan itu sangatlah ajib. Apalagi kita sandingkan RX 7900 XT, dia hanya menggunakan 25% penggunaan performanya. Yang dimana ini pastinya masih amat sangat bisa untuk jangka panjang hingga 5 tahun ke depan. Waduh, kelamaan sih kalau 5 tahun. Untuk kekurangannya pastinya ada ya, yaitu prosesor ini tidak disarankan untuk overclocking ekstrim. Yang saya baca sih gitu, ya nggak masalah sih, buat apa juga di overclocking kalau performa gamingnya aja udah manjur. Dan segitu aja untuk pembahasan Ryzen 7 7800X3D kali ini. Kalau kalian tertarik dengan prosesor ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, lalu tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari channel ini. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta, dan jika ada yang kurang bisa kalian tambahin aja di kolom komentar. Saya goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah.